Selamat pagi, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Segala puji syukur Bapak dalam surga, berkah setia Tuhan. Kemurahan-Mu pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat Tuhan, atas penyertaan Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menjadi tuntunan hidup kami Tuhan, mengajar kami, memelihara kami Tuhan, dan hari ini Tuhan, supaya kami tak jatuh dalam dosa, bungkus dengan darah Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati yang mendengarkan firman-Mu, berkati yang berbicara Tuhan. Biar Tuhan tolong semuanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dalam sekalian, masa-masa ini, masa-masa yang menakutkan ya Bapak Ibu. Kita mendengar berita-berita peperangan di mana-mana, berita kekeringan, berita cuaca yang panas, angin yang besar, kadang ada banjir, semua menakutkan. Memang Bapak Ibu di dunia ini tidak ada yang tenang, tidak ada yang menyenangkan ya. Ada goncangan atau goncangan pas goncangan terjadi kehidupan kita. Tapi satu hal yang Tuhan ajak kita, biar kita jangan lupa berdoa dan memohon kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan pesan berdoa itu pada murid-muridnya. Apa itu pesan Tuhan Yesus? Yaitu kita baca di dalam Injil Matius ya. Matius 21 ayat 41. Matius 26 ayat 41 ya. Teman-teman berkata bagaimana? Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Allah memang penuh, tapi daging itu lemah. Lalu Yesus pergi kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jika cawan ini tidak mungkin aku kecuali apabila aku meminumnya, jadi kehendak-Mu. Ya, setelah Tuhan Yesus mau menghadapi Salib, Tuhan berdoa bukit ke Taman Getsemani, sudah kekuatan dari Tuhan. Murid mereka tidur, tapi diajarkan Tuhan berdoa dan berjaga-jaga supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu, pencobaan datang ke waktu-waktu kehidupan kita ya. Tidak bisa diprediksi tiba-tiba ada masalah ini dan itu. Tapi kita harus berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan supaya kalau ada pencobaan, ada kesusahan, kita tidak jatuh tapi tetap setia kepada Tuhan ya. Pak Ibu ya, itulah penting sekali. Hidup kita harus terus berdoa dan memuliakan Tuhan ya. Berdoa adalah satu upaya kita mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Memang Bapak A di surga dan kita di dunia seakan jauh sudah ya. Gimana menjangkaunya? Tapi kita menjangkau dengan doa. Dikatakan firman Tuhan, Allah hanya sejauh doa. Dimana kita dekat dengan Tuhan, saya berdoa dekat dengan Allah. Kalau kita jangan berdoa, Allah jauh. Ya, biar kita tetap semakin dekat dengan Allah, dengan kita terus berdoa dan kontak kepada Allah Bapa di surga ya. Kita berdoa itu bicara kepada Tuhan, omong-omong, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan menyampaikan isi hati kita, kebutuhan kita, keinginan kita kepada Tuhan, seperti kita berbicara kepada Bapa kita sendiri, saudara sekalian ya. Bukan Allah yang tinggi, yang bagaimana, tapi ngomong-ngomong seperti Bapa kita sendiri ya, saudara ya. Jadi kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan, dihubungkan sebagai anak dan Bapa yang indah, yang friendship ya, yang indah sekali, yang tidak ada gap-gapnya ya. Jadi saudara, seperti kita kepada orang tua kita berbicara tidak ada batasnya, tidak ada gap-gap yang menghalanginya, seperti kehidupan sehari-hari saudara ya. Siapa anak yang sungkan kepada bapaknya minta apa? Tidak sungkan, apa yang dia kepingin dia berbicara kepada bapaknya. Papa, aku pengen ini, pengen baju ini, pengen mainan ini. Otomatis saudara sekalian. Biar kita berbicara kepada Tuhan secara otomatis. Tidak perlu dengan hormat yang berlebihan, tidak perlu dengan takut, tapi otomatis seperti bicara dengan
Papa kita, Tuhan mendengarkan doa kita, saudara. Tuhan pasti mendengarkan doa anak-anaknya ya. Bapak itu selalu mendengarkan keperluan kita. Jadi kita membangun keintiman hubungan kita dengan Bapak di surga, saudara ya. Ya, setelah waktu kepepet apapun, sediakan waktu kita. Sediakan waktu kita untuk berdoa kepada Bapak kita di surga, saudara ya. Saudara percaya kalau kirim kita itu hanya satu-satunya dipelihara Tuhan ya. Kalau kita lihat di televisi, peperangan, di mana bom-boman, anak kecil, wanita-wanita, ibu-ibu kena bom, disandra, menakutkan saudara. Tapi saudara, kita hanya berharap pada Tuhan Yesus. Dalam keadaan itu hanya Tuhan Yesus, Bapak surga yang bisa menolong kita. Saudara, tidak usah kita repot pada yang lain, tapi Tuhan Yesus yang bisa menolong kita ya. Ada satu peristiwa, saudara ya, seorang anak baca tidak bisa, mengajarkan bahasa tidak bisa, pusing dia, bagaimana tidak bisa ya. Tapi dia diingat kata-kata nasihat ibunya, kalau kamu tidak bisa, berdoa pada Tuhan ya. Di tengah studinya dia berdoa, Tuhan, aku tidak bisa ngajarkan Tuhan, tolong Tuhan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan buka pikirannya sudah mengajarkan soal-soal yang diujikannya dan bisa berhasil, saudara. Dan kalau ada kepepet, bagaimana saudara di dalam kelas tidak bisa apa-apa, ya, Tuhan satu-satunya bisa menolong anak ini ya. Ini kejadian betul, saudara, luar biasa. Tuhan itu sanggup menolong apa yang tidak kita mungkin, bisa mungkin, saudara sekalian ya. Biar kita harap pada Tuhan. Sudah punya masalah apa, keluarga, anak-anak yang nakal, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, semua Tuhan bisa tolong kita. Tuhan telah memikul dosa kita di kayu salib, Tuhan menolong kita, saudara. Jangan takut, jangan khawatir ya. Iblis kadang-kadang mengganggu kita, khawatir dan ini dan itu. Lupa kalau kita punya Tuhan yang Allah, yang esa, yang berkuasa, penuh kasih, tidak pernah membiarkan kita, saudara ya, sampai apapun, saudara ya. Setiap orang dipelihara Tuhan, setiap kita dipelihara Tuhan. Yesus kata kita tidak meninggalkan Tuhan, tetap menggandeng Gusti, saudara ya, apapun yang terjadi ya. Sekarang ekonomi sulit, udara panas, penyakit datang, tapi hanya satu Yesus yang menolong saudara dan saya. Saudara menghadapi hari depan, saudara, memang Tuhan mengatakan masa-masa akan yang sulit, tapi orang yang tetap beriman kepada Tuhan Yesus dan memegang janji-janjinya akan dipelihara Tuhan. Saudara dan saya sudah dipilih Tuhan, tidak usah khawatir ya apapun terjadi. Kita hidup kita, saudara dan saya, di genggaman Tuhan. Tuhan yang pelihara, Tuhan menolong, melepaskan dari segala apa yang terjadi. Pasti saudara, biar kita hidup ini dengan berpasrah dan tenang, berharap pada Tuhan. Jangan kupuh, jangan mikir sampai stres, serahkan semua pada Tuhan. Memang Tuhan katakan, percaya kepadaku ya, maka Tuhan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Tuhan menyertai saudara dan saya. Tidak perlu kita khawatir akan apa, serahkan Tuhan Yesus ya. Besok akhir terjadi apa tidak tahu, tapi Tuhan yang pegang hidup kita, yang menolong kita dari manapun. Gimana caranya tidak tahu, tapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Biar kita bersuka cita, lakukan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari dengan baik, dan jangan lupa berdoa mohon bantuan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Nah, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih hanya dekat kepada Tuhan, kepadamu saja Bapak. Kami tenang Tuhan. Ajak kami Tuhan selalu dekat kepada Tuhan dengan doa kepada Tuhan. Ajak kami Tuhan, anak-anak rajin berdoa menyembah Engkau, memohon segala keperluan kami kepadamu. Anak Bapa yang baik yang selalu menyertai kami, menolong kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya Tuhan dikuatkan anak-anak-Mu Tuhan, dikuatkan imannya, dikuatkan hatinya, dikuatkan Tuhan pekerjaannya, pelayanannya Tuhan. Kita terus makan kepadamu Tuhan. Percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, semua perkara boleh jadi.
Tuhan tolong semua anak-anakmu semua dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam studinya. Tuhan berkati semua. Terima kasih Tuhan, biarpun udara panas Tuhan, hati kami tetap segar bersama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima Tuhan Yesus, Tuhan, haleluya, amin.